ini kelanjutan dari EER. Kalau sebelumnya kita sudah sedikit mempelajari tentang specialization ya, pokok-pokok specialization. Ini kelanjutan dari EER. Jadi tapi lebih kepada sedikit cara berpikirnya sedikit terbalik dengan specialization. Jadi lebih seperti union. Kalau specialization itu pembagian, subgroup gitu ya. Kalau di bagian yang ini lebih kepada ngumpulin malah. Jadi union, mengumpulkan gitu ya. Mengumpulkan. Kalau sebelumnya specialization membagi-bagi, kalau di sini mengumpulkan. Nah, ada beberapa istilah. Nanti ada 3 istilah yang akan diperkenalkan, yaitu yang pertama ini hierarki, nanti ada lattice, kemudian ada union atau kategori. Nah, untuk hierarki dulu. Jadi hierarki ini subclass gitu ya. Subclass itu atau subentitas itu hanya berpartisipasi atau hanya terkoneksi atau terhubung atau punya hubungan superclass. Subclass relationship itu hanya satu, dengan satu saja, dengan satu superclasses atau superclasses subclasses relationship, hanya satu saja. Contohnya begini, ini ya, subclasses employee itu hanya punya hubungan dengan satu superclasses gitulah, person. Ini employee, panjang bener. Ini hanya terhubung dengan satu superclasses. Jadi ini kan namanya relasi superclasses, subclasses, person employee ini ya, dengan tanda ini ya sama. Nah, kemudian ini juga, jadi subclass alumnus hanya memiliki satu relasi saja dengan relationship atau superclass person. Begitu juga ini student, nanti disebut sebagai hierarki gitu, hierarki model. Kemudian sedikit perbedaan dengan lattice, ini agak spesial lattice ini ya. Lattice ini bahwa satu subclasses itu bisa punya hubungan dengan beberapa, lebih dari satu relationship superclasses subclasses, atau satu subclass atau subentitas itu bisa punya hubungan relationship dengan lebih dari satu superclass gitu, bisa. Contohnya seperti ini juga. Kasus di sini adalah kasus, Anda perhatikan yang bagian subclass engineer manager ini ya, engineering manager, maksud saya adalah engineering manager. Jadi engineering manager, subclass engineering manager itu punya relationship dengan di sini engineer, kemudian manager ya, manager, kemudian juga dengan salaried employee. Jadi lattice, jadi engineering manager ini adalah lattice gitu ya. Jadi satu subclass itu punya relationship lebih dari satu dengan superclass, lebih dari satu superclass, atau lebih dari satu subclasses relationship. Kalau hierarki cuma satu, ini ya contohnya, ini satu, ini juga satu ya, satu salaried employee ini satu, hanya dengan employee. Secretary ini juga hierarki cuma satu dengan employee. Tapi kalau engineering manager ini dia punya relasi dengan superclasses engineer, superclasses manager, dan superclasses salaried employee. Nah, seperti ini. Anda bisa membuat notasi seperti ini. Maknanya juga tentu berbeda ya. Jadi kalau engineering manager ini, lattice engineering manager ini berarti dia punya karakteristik engineer, punya karakteristik manager, dan punya karakteristik salaried employee tentunya ya kan. Karena dia subclasses dari 3 superclasses, kan artinya dia memiliki semua sifat superclasses yang terhubung dengannya, seperti itu. Beda kalau cuma seperti ini hierarki ya, dia hanya mendapatkan karakteristik dari satu superclasses. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian masuk kepada union type atau kategori, masih menggunakan contoh diagram sebelumnya. Anda perhatikan bahwa ini ya, engineering manager itu harus eksis gitu ya, harus eksis di 3 superclasses ya, ini ya, engineer, manager, salaried employee. Jadi harus eksis di ketiganya karakteristiknya. Jadi, dan seperti saya sampaikan tadi juga, dan engineering manager ini mewarisi semua atribut dari superclasses dari superclass yang dia berhubungan dengannya, seperti itu. Jadi karakternya itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan dia mewakili mewarisi semua atribut yang ada dalam ketiga superclasses ini. Nah, ini salah satu sedikit contoh tentang union ya. Jadi dia mengumpulkan, sepertinya union, mengumpulkan. Nah, kemudian ada contoh yang lebih menjelaskan tentang pengkategorian union type adalah ini ya. Notasinya juga ada perbedaan di sini ya. Untuk menunjukkan ada union itu Anda gunakan notasi ini U ya, U. Jadi kalau tadi disjoin sebelumnya specialization itu Anda bisa pakai D, disjoin, atau O gitu ya. Jadi bentuknya itu kalau disjoin itu adalah membagi. Nah, kalau ini mengumpulkan seperti sampaikan di awal tadi. Jadi union dengan tanda seperti ini. Sama ya, seperti specialization, cuma di bawah union. Kalau di specialization di bawah disjoin atau overlap gitu kan. Nah, ini contohnya dapat dijelaskan bahwa owner ini ya, jadi owner ini adalah gabungan gitu, union dari subclass company, kemudian bank, kemudian juga person. Jadi union. Kemudian mungkin Anda berpikir pasti ada sesuatu yang membuat ketiga subclasses ini bisa dikumpulkan gitu ya. Iya, memang betul. Jadi bisa ada kesamaan gitu ya. Ada kesamaan di antara subclasses ini. Apa kesamaannya? Ya ini, owns, memiliki gitu ya. Jadi person itu bisa memiliki, bank itu bisa memiliki, company itu bisa memiliki gitu. Nah, kemudian selanjutnya owner ini bisa disebut sebagai kategori gitu ya. Owner disebut kategori. Begitu juga contoh di bawahnya ini, registered vehicle ini juga disebut kategori. Dia adalah union dari subclasses car dan truck, seperti itu. Nah, seperti juga owner tadi, mungkin ada kesamaan kenapa dikumpulkan gitu ya, ada kesamaan. Jadi kesamaannya adalah ini, memang dimiliki, bisa dimiliki gitu ya, sebagai registered vehicle. Nah, pemilik, karena dia, kalau tadi owner itu adalah kategori pemilik gitu ya, memiliki. Kalau register vehicle itu bisa dimiliki, jadi ada kesamaan sehingga kemudian bisa dikumpulkan. Nah, seperti itu. Jadi sedikit berbeda logikanya dengan specialization. Nah, untuk selanjutnya, bahwa ini ya, sedikit perbedaannya dengan engineering manager yang di diagram sebelumnya ya, di diagram sebelumnya, kalau owner ini eksis hanya di satu superclass. Jadi owner ini hanya eksis di satu superclass. Kalau tadi di engineering manager itu mengumpulkan, tapi dia eksis di semua superclasses gitu ya, eksis di semua superclasses. Dan ini ya, owner ini kemudian hanya memilih gitu ya, memilih atribut yang dipilih saja. Jadi selective attribute inheritance, bukan semuanya, tergantung pada superclasses yang mana gitu ya, tergantung pada superclasses yang mana. Kalau engineering manager yang di diagram sebelumnya itu kan
dia memiliki semua atribut gitu ya, semua atribut dari yang dikumpulkan tadi, yang dikumpulkan. Kalau di owner ini hanya dipilih salah satu. Kalau emang kebetulan yang dipilih adalah person, ya hanya atributnya person. Kalau bank ya atributnya bank. Nah, seperti itu. Ini disebut union, kategori gitu ya. Union type atau kategori ya. Atau gampang ini disebut kategori, begitu saja. Nah, kemudian selanjutnya ada istilah partial kategori. Nah, Anda mungkin sudah terbiasa dengan kata partial ataupun total. Betul sekali, habis slide partial kategori nanti Anda akan menemukan total kategori. Partial kategori ini mirip ya, sama. Jadi kalau partial itu boleh saja, boleh atau tidak boleh berpartisipasi dalam relationship. Tandanya adalah ini. Ini contoh ya. Ini contoh company, person, ini ya union. Jadi ini perhatikan, jadi hanya partial kategori. Artinya company itu boleh saja tidak terlibat dalam partisipasi ini ya, dalam partisipasi ini. Tapi boleh juga iya. Begitu juga person. Misalnya person boleh terlibat dalam partisipasi kategori account holder ini, boleh juga tidak. Jadi partial kategori. Partial kategori. Nah, seperti itu. Boleh ya, boleh tidak. Nah, pasti Anda sudah tahu selanjutnya adalah total kategori. Nah, kalau total kategori logikanya berbeda ya. Jadi harus menjadi salah satu. Must be one of the super classes. Jadi harus menjadi salah satu gitu ya. Nah, tandanya inilah total kategori. Dia harus menjadi salah satu gitu ya. Salah satu, tidak boleh tidak dalam satu super classes. Nah, seperti itu. Mudah ya. Jadi nanti selanjutnya Anda bisa membuat IIR Anda lebih kaya dengan logika-logika seperti ini tadi. Jadi ada specialization, ada pengelompokan, pengkategorian gitu ya, seperti sebaliknya. Jadi pengumpulan, specialization pembagian, subgroup. Kalau kategori itu pengumpulan, pengkategorian, pengklasteran, bisa dibilang seperti itu. Oke ya. Selanjutnya mungkin Anda bisa berlatih dari hal yang kecil saja, dari yang simple. Jadi Anda bisa membuat kasus-kasus kecil sendiri. Dari kasus-kasus kecil nanti saya yakin logika Anda mantap gitu ya, establish di kasus kecil, Anda bisa berpikir lebih terorganisir untuk kasus-kasus yang lebih besar, yang enterprise gitu ya, seperti itu. Baik, ini mungkin untuk bagian IR yang lain mungkin Anda bisa membaca sendiri. Ini hanya bagian-bagian utamanya.